Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali di dalam kesempatan ini untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk menundukkan hati kita di dalam doa. Mari kita doa bersama. Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur karena pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami serahkan ya Tuhan di dalam kesempatan kami belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mencerahkan akan pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan dari apa yang kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dari Surat 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-2b sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan mencatat seperti demikian, mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sejauh demikian firman Tuhan yang kita baca dan kita mau renungkan bersama-sama. Saudara, pada kesempatan di waktu ini saya ingin mengajak kita semua untuk boleh merenungkan tentang sebuah tema, yaitu cukupkan dirimu. Saudara, kata cukup ini menjadi pergumulan bagi kehidupan kita sebagai manusia, karena kita selalu diperhadapkan dengan keinginan-keinginan yang seringkali muncul ketika kita memperhatikan, melihat, ataupun kita mengikuti tentang kehidupan di tengah dunia ini. Sehingga tidak heran hari ini ketika firman Tuhan diajarkan kepada kita tentang rasa cukup, maka kita kembali mengingat dan kembali merenung di dalam kehidupan kita. Apakah betul kita sudah mempunyai sebuah rasa cukup di dalam kehidupan kita? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengingatkan kepada Timotius, anak rohaninya, untuk mengajarkan kepada jemaat tentang rasa cukup ini. Saudara, rasa cukup membuat kita memiliki keinginan-keinginan yang seringkali membawa kita pada kehampaan, ya, pada jerat dosa, bahkan pada kebinasaan dan kehancuran. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, karena kita manusia yang tidak punya rasa cukup, kita akan memakai sesuatu yang harusnya itu sakral, kita pakai untuk kepentingan kita. Ambil contoh di sini adalah ibadah. Ada orang-orang yang justru karena rasa tidak cukupnya, dia memakai ibadah pun untuk mencari keuntungan. Dia mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Yang penting dia punya keuntungan. Saudara, orang yang tidak punya rasa cukup akan terus digoda dan dicobai dengan apa yang dia inginkan. Maka tidak heran ketika Paulus mengajar kepada Timotius, anak rohaninya, untuk memberi pesan kepada jemaatnya. Belajar dari kata cukup ini membuat kita boleh mengerti bagaimana kita
menyerahkan diri dengan penuh iman kepada pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita mau untuk bisa berjalan bersama-sama, bergandengan tangan dengan penyertaan Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk mempercayai hari esok kita yang tidak pernah kita tahu, hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Paulus pun ketika dia mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, ketika dia merasa sakit di dalam tubuhnya, dan dia memohon supaya Allah bisa menyembuhkan dia. Saudara, kata cukup menghampiri dalam pergumulan Paulus. Jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahan Pauluslah, maka kuasa Allah menjadi nyata. Dan dia merasakan bagaimana kuasa Allah yang besar ketika sanggup untuk menopang kehidupannya, sanggup membuat dia menjalani hari demi hari, walaupun di dalam pergumulan sakit penyakitnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rasa cukup ini membawa kita untuk bisa bergantung sebetulnya kepada tangan Tuhan, pada kemurahan Tuhan. Rasa cukup ini sebetulnya mengajar kepada kita bagaimana kita terus berharap hanya kepada kuasa Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itulah, rasa cukup itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Kalau kita diajar untuk bisa menghadapi kehidupan ini, Alkitab dengan sangat sederhana, saudara, berkata, asal ada pakaian dan makanan cukuplah. Sebetulnya kita sedang diajarkan pada dasar atau esensi kehidupan kita. Bagaimana kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana kita percaya untuk menjalani hari-hari kita ke dalam tangan Tuhan. Makanya firman Tuhan sekali lagi banyak sekali membahas tentang rasa cukup. Firman Tuhan pernah berkata, cukuplah kesusahan sehari, cukup untuk sehari, karena esok juga ada kesusahannya sendiri. Saudara, disinilah sekali lagi sebagai pengikut Tuhan, kita belajar untuk mencukupkan diri kita, supaya kita tidak jatuh di dalam berbagai pencobaan, di dalam hal-hal keinginan yang membawa kita atau menyeret kita pada dosa, dan akhirnya kita meninggalkan iman kita. Akhirnya kita lebih memilih untuk menyiksa diri dalam berbagai-bagai duka, yang seharusnya kita tahu di dalam Kristus kita memperoleh kemenangan, di dalam Kristus kita mempunyai sukacita, di dalam Kristus kita punya pengharapan, di dalam Kristus kita merasakan kelegaan, kelepasan, kebebasan, kemerdekaan. Dan kalau kita menyerahkan diri dengan rasa tidak cukup, dan kita menyerahkan diri pada berbagai keinginan dan juga pencobaan oleh karena diri kita yang tidak cukup, maka disitulah saudara, kita akan kehilangan banyak berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka penting sekali untuk kita hari ini belajar terus bertekun di dalam ajaran dan nasihat yang sesuai firman Tuhan, supaya kita tidak lagi dengan mudah dikecohkan, ya, kita tidak mudah lagi diombang-ambingkan, kita tidak mudah lagi untuk terusik dengan semua tawaran-tawaran dunia, semua pencobaan-pencobaan ataupun godaan-godaan dunia untuk membuat kita menyimpang dari iman kita, untuk membuat kita jatuh terseret di dalam jerat dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika Paulus sekali lagi berpesan kepada Timotius untuk mengajarkan hal ini kepada jemaat, karena dia melihat adalah satu fakta, karena ada orang-orang yang memburu uang lalu meninggalkan iman. Ada orang-orang yang kemudian karena tidak memiliki rasa cukup, maka dia menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka, yang seharusnya ini tidak harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai Kristus-Kristus kecil, sebagai orang yang beriman di dalam Dia. Oleh karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui perenungan kita pada saat ini kita belajar untuk memiliki rasa cukup, supaya kita sekali lagi dapat mengalami dan bertumbuh di dalam iman kita. Kiranya firman Tuhan memberkati dan juga
terus kita gumulkan bersama-sama di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang dicobai dengan berbagai macam keinginan terhadap apa yang kau pikir, apa yang kau lihat, apa yang kau rindukan dan harapkan. Mari kita belajar sekali lagi menundukkan hati dan diri kita terhadap firman Tuhan, terhadap kebenarannya. Sehingga biarlah kebenaran itu kemudian yang memimpin kita, menuntun jalan hidup kita, dan membuat kita selalu terus boleh bertumbuh, berakar kuat, dan terus mengalami Dia. Mari kita serahkan kekhawatiran kita dengan mengimani bahwa rasa cukup itu membuat kita bergantung dan berserah diri semakin kuat, semakin dalam di dalam anugerah-Nya. Mari kita serahkan semua keinginan kita, semua hal-hal yang kita pikir bahwa itu adalah suatu kebenaran, yang padahal itu menyeret kita pada kebinasaan dan kehancuran. Mari kita belajar untuk menyerahkan dan melepaskannya di dalam Tuhan. Kita datang di dalam dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kita akan berpulang dengan tidak membawa apa-apa. Maka mari isi hidup ini dengan penuh iman di dalam rasa cukup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu sederhana, tetapi mengena di dalam hidup kami. Karena seringkali kami sebagai orang yang percaya, kami tidak punya iman yang disertai rasa cukup. Kami selalu berpikir dengan cara pikir kami, dan bahkan kami tergoda untuk menjadi seperti dunia tawarkan. Maka dalam pergumulan kami menjadi seorang Kristen, kami tahu inilah hal yang diperhadapkan pada kami di dalam iman percaya kami untuk menggantungkan hidup kami pada pemeliharaan Tuhan semata, untuk berjuang seturut dengan apa yang Tuhan izinkan, dan kami selebihnya memiliki satu kepasrahan, satu kepercayaan terhadap pengaturan Tuhan. Maka kalau hari ini Tuhan ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak dapat kami atasi dan tidak dapat kami ketahui, biarlah di situ justru kami memiliki rasa cukup yang Tuhan ajarkan, sehingga kami justru semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berharap dan semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan penyerahan kami di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang memelihara, yang bahkan menghidupkan kami di dalam pengharapan yang kekal. Kiranya Tuhan berjalan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang mengingatkan bagi kita sekalian. Sebagaimana Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk mengingatkan kepada umatnya atau jemaatnya, demikianlah saya berharap bahwa kita semua boleh diingatkan hari ini akan firman Tuhan, akan apa yang harus kita lakukan. Dan kiranya ketika saudara juga merasa ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, saudara dalam masa pandemi ini saudara bisa melakukan persembahan dengan memberi di dalam via transfer. Saudara bisa memberikannya di dalam rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto dengan nomor account 8725692222. Dan hal ini kiranya menjadi satu bagian di mana kita boleh belajar merasa cukup dengan memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.